Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang bahasa Prancis lagi setelah sekian lama nggak ada topik dan akhirnya terpintas di kepala tentang perbedaan antara c'est dan juga ce sont. Nah, sebelumnya aku udah pernah bahas tentang penggunaan c'est dan juga il est, dan buat kamu yang penasaran, cek aja linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan hari ini. Yuk! Oke teman-teman, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, di video kali ini aku bakal bahas perbedaan antara penggunaan c'est dan juga ce sont. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke dalam penggunaan kata c'est. Ya, jadi c'est itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu antara se dan juga est, yang merupakan konjugasi dari verba être, orang ketiga tunggal. Nah, karena se ini bertemu dengan sebuah kata yang berawalan dengan huruf vokal, maka dia akan menjadi satu. Dan kata se ini digunakan untuk merujuk pada benda atau seseorang, atau mengidentifikasi sesuatu yang jumlahnya tunggal. Nah, jadi misal contohnya kayak gini, c'est un stylo, ya, c'est un stylo. Ini adalah sebuah pulpen, dan biasanya penggunaan c'est ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti qu'est-ce que c'est? Ya, untuk benda, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Apa ini? Ini adalah pulpen. Kemudian untuk menanyakan seseorang seperti qui est? Siapa dia? Atau ini siapa? Nah, jawabannya c'est Odile. C'est Odile. Dia adalah Odile. Nah, tapi sebenarnya penggunaan kata c'est ini tidak selalu merujuk pada sesuatu yang sudah pasti seperti itu. Karena c'est ini juga merupakan sebuah ekspresi yang merupakan bagian dari bentuk impersonal atau yang nggak punya referen tentu. Misalnya seperti il y a du soleil, ya, il itu bukan merujuk pada dia atau apapun, tapi dia dibutuhkan untuk melengkapi susunan kalimat bahasa Prancis saja. Jadi, c'est ini sama seperti itu. Misalnya kayak gini, dis-moi, c'est toi qui as mangé la pomme? Dis-moi, c'est toi qui as mangé la pomme? Bilang padaku, kamu kan yang makan apelnya. Nah, jadi c'est ini nggak merujuk pada siapapun, bahkan percakapan belum mulai, kita bisa langsung menggunakan c'est. Terus misalnya contoh yang lain, c'est lui qui vient de partir. C'est lui qui vient de partir. Dialah yang baru aja pergi. Nah, itu dia sekilas mengenai penggunaan c'est, dan sekarang kita akan lanjut ke penggunaan ce sont. Nah, kalau misalnya c'est tadi digunakan untuk mengidentifikasikan sesuatu atau seseorang yang jumlahnya tunggal, nah dengan ce sont berarti kita mengidentifikasikan sesuatu atau seseorang yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, tapi sebelum masuk ke contohnya, kita lihat dulu konstruksinya. Ada se dan juga sont, yang merupakan konjugasi dari orang ketiga jamak verba être. Nah, sampai di sini kita udah bisa melihat perbedaannya, yaitu c'est digunakan untuk mengidentifikasikan sesuatu yang jumlahnya tunggal, sedangkan ce sont untuk mengidentifikasikan sesuatu yang sifatnya jamak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh dari penggunaan ce sont. Nah, misal contohnya kayak gini, ce sont Noémie et Chloé qui sont allés au cinéma. Ce sont Noémie et Chloé qui sont allés au cinéma. Yang artinya Noémie dan Chloé lah yang pergi ke bioskop. Oke, jadi di contoh ini kamu bisa merinci siapa-siapa aja partisipan di dalam kalimat itu, tapi tidak selalu begitu karena kamu bisa menggunakan suatu kata yang bersifat kolektif, misalnya seperti les parents. Misalnya dalam kalimat, ce sont les parents de Chloé. Ce sont les parents de Chloé. Ini adalah orang tuanya Chloé, ya. Jadi kamu bisa merinci seperti siapa aja partisipannya, Noémie dan Chloé, atau misalnya menggunakan kata kolektif. Oke, jadi misalnya kayak gitu, ce sont les parents de Chloé. Kemudian contoh yang lain, kamu juga bisa menggunakan kata ganti seperti eux, misalnya dalam kalimat, ce sont eux qui partiront en vacances. Ce sont eux qui partiront en vacances. Merekalah yang akan pergi berlibur.
Oke, jadi itu dia penjelasan di video kali ini dan semoga videonya bermanfaat. Dan buat kamu yang ada pertanyaan seputar bahasa Prancis, komen aja di bawah. Nanti akan aku coba buatkan videonya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share kalau kamu suka dengan video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan au revoir.